Di mana Yesus menyebut kata Dari Kristen? Antioquia itu. Antioquia itu pertama kali disebut Orang Yesus. Antioquia itu adalah pengikut Paulus. Malah Paulus di sana dianggap sebagai Itu dewa kan menurut Hermes. Anda. Loh, itu Tapi data, saya Bapak. lebih percaya Paulus loh. Saya lebih percaya Paulus daripada Allah Subhanahu wa taala yang baru mencoba Anda dapat tidak ketujuh. mungkin, Bung, Anda tidak mungkin Kristen kalau tidak percaya Iya. Paulus. Tidak mungkin. Saya percaya Paulus lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala yang baru mencoba abad ke-7. Abad ke-7 kan dia baru nongol ngaku-ngaku Tuhan, terus bilang mengaku-ngaku telah mengubah satu manusia lain menjadi serupa dengan Isa tanpa ada bukti. Tujuannya untuk menipu agar semua orang yang di situ melihat sosok Isa yang disalib. Itu kan tidak masuk akal. Saya justru bisa juga mengatakan hal yang sama. Roma 14 nomor 9. Paulus mengatakan mayat yang sudah bangkit menjadi Tuhan, menjadi manusia itu bangkit kembali. Iya, itu benar. Itu kepercayaan berarti kita. penipu. Jadi ternyata mayat ini Tuhan. Kenapa dia mengatakan dirinya itu anak manusia? ya nggak masalah. Jadi itu Tuhan. Jadi coba pikir. Coba pikir pakai pikiran yang sehat. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala tahu, kalau si Allah tahu, dengarkan. Kalau Allah itu tahu tentang Paulus, pasti dia udah tulis di Al-Quran. Tapi kan dia nggak tahu apa-apa tentang Paulus. Kalau dia tahu, dia pasti tulis Paulus gini. Ya aku bilang aja nggak tahu, bilang aja nggak tahu, karena dia bilang nggak tahu apa-apa. Kalau dia tahu, dia pasti tulis, karena dia nggak tahu aja. Lu baru juga nongol abad ke-7. Kejang-kejang. Nggak ada bukti kan Allah itu Tuhan. Apa buktinya Allah itu Tuhan? Coba buktikan satu aja. Bukti seperti apa yang Anda mau? Tidak ada satu nabi-nabi atau rasul-rasul yang pernah mengatakan Allah itu Tuhan. Lah, Itu fakta. kalau nabi mana yang pernah mengatakan Yesus itu Tuhan? Yesus turun itu di abad 1, nabi-nabi sebelum nabi-nabi. Nah, nabi mana yang mengatakan si Allah Tuhan? Sekarang saya tanya, nabi mana yang pernah mengatakan Allah itu Tuhan? Loh, Allah Subhanahu wa Loh, taala. nabi mana yang pernah mengatakan Allah itu Tuhan? Banyak Sebut satu aja. di dalam Satu aja. Tapi Anda nggak mau diam masalahnya. Gini, kalau di Quran masuk 25. Gimana? kalau di Quran itu manusia pertama diciptakan itu Adam ya Bang ya? Iya, betul. Iya, Adam ya. Jadi apa fungsi, maksudnya apa tujuan Adam itu diciptakan ke bumi ini Pak? Menurut Quran sendiri gitulah. Kira-kira. Iya. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia Adam alaihissalam beserta seluruh keturunannya, tujuannya adalah untuk menyembah, beribadah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh, Iya. jadi tujuannya untuk menyembah gitu aja Pak ya. Siap. Jadi setelah hebatnya buatlah orang itu menyembah, terus kenapa orang kan dulu apakah Adam itu kekal apa gimana kalau di Al-Quran itu Bang? Kekal hidupnya gitu. Ya, baik. Jadi gini, Adam di dalam Al-Quran itu ketika diciptakan kemudian dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 bahwa beliau kemudian itu dicipta untuk tinggal di atas muka bumi sebagai khalifah. Nah, bumi ini kan jelas tidak kekal, tapi menuju kepada kepunahan, menuju kepada ketiadaan. Karena dia biologis, dia fana. Artinya Adam memang dicipta, disetting untuk mengisi bumi sebagai khalifah untuk saat-saat tertentu. Artinya ditentukan waktunya gitu. Enggak, yang aku tanya itu maksud saya itu Adam itu hidupnya pertama awalnya kekal abadi apa gimana Pak? Enggak. Dia enggak kekal. Iya, memang peruntukannya itu adalah untuk mengisi bumi gitu, untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Tapi berarti memiliki usia gitulah ibaratnya Pak. Iya, betul. Oh iya.
oke. Mungkin ya, itu aja mungkin aku bertanya. Assalamualaikum Bang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebuah ini ya kehormatan bisa naik di sini dan mungkin saya kalau boleh diizinkan untuk memberikan pertanyaan ke Bang Suma ini tentang mungkin apakah hoax atau memang benar ada dalam hadis jika menghina Nabi Muhammad itu ada hukumannya mati yang disepakati ulama, sedangkan menghina Allah Subhanahu wa taala itu bisa diampuni. Itu tanggapan Bang Suma gimana? Bisa bawa hadisnya, Bang? Ini hadisnya saya nggak tahu ini saya apa enggak, ini Asyarim Al-Maslul halaman 9. Gimana? Asyarim Al-Maslul halaman 9. Apa itu? Ini sebentar ini. Diketik aja coba Pak, diketik di itu tuh komen itu biar dia bisa baca. Tunggu saya ketik ya. Ya, maksudnya gini, saudara bisa nunjukkan hadisnya diriwayatkan oleh siapa gitu. Itu ada di bawah saya ketik. Diriwayatkan oleh ini mungkin ulama ya atau siapa nih? Makanya saya bertanya apakah memang ini benar atau cuman hoax saja ini. Karena saya pernah juga nonton kan debat Christian Prince. Ini juga dibahas nih tentang hadis Asyarim tulisannya tuh Bang Zuma tuh. Asyarim Al-Musul halaman 9. Itu gini jadi. Al-Qur'anul Karim menjelaskan bahwa tidak ada kaidah yang menerangkan secara tegas di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya ada perintah kepada manusia, kepada orang untuk membunuh siapapun yang kemudian menghina Rasulullah Muhammad SAW. Itu tidak ada perintah. Secara jelas dalam Al-Quran itu tidak ada perintah. Cuman dikatakan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. 53 ya. Iya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Satu yang tidak diampuni, yaitu dosa syirik. Sementara menghina Rasulullah itu bukanlah kesyirikan. Berarti dosa itu masih bisa diberi ruang untuk kemudian diberi ampunan oleh Allah. Jadi tidak ada perintah kemudian di dalam Al-Quran ya untuk membunuh orang-orang yang menghina Rasulullah. Yang Al-Quran terangkan dalam surah Al-Anfal malah di data ayat 38, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, maksudnya orang yang ingkar kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, jika mereka berhenti dari kekafirannya, saya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, terkecuali menghina dalam taraf mengajak perang, gitu. Menghina memang mencari tujuannya untuk kisruh. Menghina dalam arti kata memang mencari masalah agar terjadi keributan massal. Tapi kalau menghina atas karena ketidaktahuannya, ya saya katakan sekali lagi bahwa tidak ada penegasan dari Allah hukuman mati terhadap penghina Rasulullah dalam taraf seperti itu. Mohon maaf saya potong ya Bang Sumar. Iya, silakan. Ini Quest As-Sumar 53 tadi yang dikutip. Ini ada saya juga membawa satu ayat Quran ini di surat At-Tahrim ayat 9 kalau nggak salah. Di sini dikatakan, wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Apakah ini tidak kontradiksi dengan Quran As-Sumar 53 tadi yang dikutip Bang Suman nih? Enggak, sama sekali enggak. Karena ini yang dimaksud dalam perintah ini, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafikina wa'udzu alaihim wa hum jahannam wa bi'sal masir.
Ini ketika kemudian perintah di Madinah. Ketika kemudian orang-orang kafir dan orang-orang munafik memerangi baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Jadi ada asbabul nuzul, penyebab daripada diwahyukannya wahyu ini, Al-Quran ini, ayat ini. Aku WA Sirion ya Bang Juma ya, gak apa-apa ya. Iya, boleh Bang, boleh. Soalnya nggak enak nanti dikira Bang Juma naik, aku nggak ngabarin dia. Dia soalnya pengen diskusi sama Bapak masalah. Oke, itu aja Bang Zuma, aku penasaran dengan ayat ini. Makasih ya. Sama-sama. Terima kasih penjelasannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Bang Zuma. Iya, silakan Bang. Ya, mengenai kalau di Kristen itu kan Yesus disalib, Isa tidak disalib. Iya. Ya. Jadi kan ketika Allah mengubah satu manusia lain menjadi serupa dengan Isa, maka semua orang yang di situ tertipu kan? Karena mereka semua melihat sosok Isa yang disalib. Nah, sewaktu Allah menceritakan itu kan pada abad ke-7 ya melalui Al-Quran. Iya. Mengatakan bahwa dia telah mengubah satu manusia lain menjadi serupa Isa sehingga semuanya tertipu. Ya. Iya, di mana? Apakah Allah lagi bercerita? Ya. Ayatnya di mana? Ayatnya kalau nggak salah An-Nisa 157 ya mengatakan Isa sosok satu manusia dirubah menjadi serupa Isa. Ya. Iya. Ya otomatis kalau Bang Suma dan saya di situ pasti melihat sosok Isa dong yang disalib. Ya enggak? Belum tentu Bang, belum tentu. Ya kalau nggak di situ ya nggak belum tentu melihat. Tapi kalau kita yang di situ pasti melihat sosok Isa yang disalib. Buktinya kan semua orang menulis kalau Isa sama Yesus ya. Saya sih bilang nggak sama. Tapi kalau seandainya sama, berarti kita melihat sosok Isa yang disalib dong pasti. Karena kan Allah sudah mengubahnya. Jadi sosok satu orang lain menjadi serupa Isa gitu Pak. Iya boleh. Silakan. Ada lagi? Iya, berarti konsekuensi logisnya pada detik itu, jam itu, tanggal itu, hari itu, semua orang itu melihatnya tertujunya Isa, gitu loh poinnya di situ. Melihatnya Isa, benar-benar Isa, nggak ada mereka pemikiran lain tadi tukar, nggak ada gitu loh, murni pemikiran mereka Isa. Iya. Ya, otomatis mereka yang mencatat itu juga kan nggak salah. Karena apa? Yang mereka lihat sesuai yang mereka lihat, sosok Isa yang disalib. Dan terus mereka memberitakan ke semua orang juga, ya nggak salah juga. Iya. Terus yang kita permasalahkan apa, Bang? Nah, ya, silakan pertanyaannya, Bang Melcik. Ya, kira-kira waktu Allah menceritakan cara dia mengubah satu manusia lain sehingga semua manusia di situ tertipu, apakah dia lagi bercerita jujur gitu? Soalnya dia lagi bercerita kan ketidakjujuran dia dengan cara mengubah satu manusia lain menjadi serupa Isa. Iya. Oke, saya jawab ya. Jadi Al-Qur'an menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi sebenarnya kata Allah, mereka itu sebenarnya tidak menyalib, tidak membunuh. Tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya kalau kaidah Quran, misalnya orang-orang yang ada pada masa itu menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam itu disalib. Ya tanggapan mereka udah Nabi Isa mati disalib, udah selesai. Nggak ada masalah kan? Ketika yang mereka sangkakan mati itu Nabi Isa alaihissalam, mereka pulang ke rumah udah selesai, nggak ada masalah. Yang masalah ini adalah kemudian ketika ada ajaran yang muncul menganggap yang disalib ini menjadi Tuhan. Nggak ada masalah dengan Al-Quran. Ketika dikatakan wa ma qatalu wa ma itu salabu, yang menulis Pak, yang menulis sejarah kan cuma dua macam. Orang Kristen yang menganggap Yesus itu Tuhan, dan orang yang bukan Kristen yang menganggap Yesus bukan apa-apa, bukan Tuhan, bukan juga Nabi, bukan Rasul. Iya.
Jadi cuma dua macam situ, Pak. Iya, betul Bang, betul. Jadi yang menganggap Nabi Isa itu bukan nabi, bukan rasul, kan nggak ada masalah tuh. Ketika terjadi prosesi penyaliban, udah final, udah selesai. Nabi Isa dibunuh, selesai. Nabi Isa disalib, selesai, nggak ada masalah. Nah, ya, betul, selesai. Yang bermasalah kemudian ketika muncul ajaran-ajaran yang datang belakangan, mengambil kondisi ini dan menjadikan yang disalib itu bangkit dari hari ketiga dan menjadi Tuhan. Itu yang jadi masalah. Dan itu tidak ada kaitannya yang masalah juga dengan kejadian ini. Setuju Bang. Yang masalahnya juga Pak, setuju. Yang masalahnya juga apakah Allah lagi berbicara jujur, sedangkan dia bercerita tentang cara dia menipu manusia lain pada saat itu dengan cara mengubah satu manusia lain menjadi serupa dengan Isa. Nggak ada yang ditipu di situ Bang. Nggak ada yang kalau dia mengubah orang kan melihat sosok Isa, Bang, ya. Iya. Berarti kan mereka tertipu. Nabi Isa seakan-akan Nabi Isa yang mereka salibkan, udah selesai. Iya, tapi kan yang mereka lihat kan sosok Isa kan, karena apa? Iya. Karena Allah katanya sudah mengubah satu manusia lain menjadi serupa Isa. Menyelamatkan iya, hambanya. Yang saya maksud di sini kan apapun alasannya gitu, yang mereka lihat itu sosok Isa yang disalib, berarti mereka tertipu. Yang melakukan pembunuhan ini loh Bang. Iya, maksudnya gini loh Bang. Kalau abang di situ, dan saya di situ, pasti akan melihat sosok Isa yang disalib, karena kan sudah diubah. Yang ada kemudian diterangkan oleh Al-Quran, wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu. Sesungguhnya mereka berselisih paham, berselisih pendapat tentang hal, yakni tentang Nabi Isa, dan mereka benar-benar dalam keraguan tentang hal yang mereka bunuh. Itu aja ya. Itu jadi ragu. Itu kan info abad ke-7 Bang. Info di abad ke-7 mengatakan mereka ragu. Tapi kalau yang info di abad pertama kan baik Yahudi dan Kristen sama-sama menulis Yesus disalib gitu. Iya. Gak ada keraguan di mereka. Nabi Isa alaihissalam itu datang kepada umat yang tidak kemudian taat kepada dirinya, membangkang perintahnya, bahkan sampai ya nggak apa-apa. Oke lah, mereka membangkang ya. Dengan mereka katakanlah, kalau menurut abang itu mereka menuhankan Isa, mereka membangkang, semua membangkang. Nah, yang masalah di sini yang mereka ditipu. Kenapa ditipu? Dengan cara kan Allah mengubah satu manusia lain menjadi serupa Isa, sehingga semua orang melihat sosok Isa yang disalib, sehingga mereka tertipu, abang. Mereka membunuh. Iya, berarti mereka ditipu. Mereka enggak ditipu. Mereka diselamatkan. Ditipu dong, Pak. Jadi gini loh, Pak. Kalau mereka melihat sosok Isa disalib, berarti mereka tertipu. Karena yang menurut berita di abad ke-7 kan dikatakan. Jadi apa masalahnya Bang? Dengarkan dulu saya Bang. Apa masalahnya ketika mereka merasa tertipu dengan pembunuhan mereka? Emang ada yang salah di situ? Harusnya maunya abang itu betul-betul Nabi Isa yang dibunuh gitu ya? Bukan. Taruhlah memang benar bukan Isa yang disalib. Ya udah. Itu berarti mereka kena tipu kan? Itu risikonya mereka. Allah menipu mereka kan? Iya, Allah menipu mereka dengan cara mengubah satu manusia lain menjadi serupa Isa, sehingga semua orang tertipu melihat sosok Isa yang disalib. Kalau saya gini nilainya Bang, kalau saya menilainya gini, Nabi Isa alaihissalam itu adalah orang yang disayangi oleh penciptanya. Mereka orang-orang yang kepada mereka diutus Nabi Isa alaihissalam memang kemudian ingin membunuh Nabi Isa. Allah kemudian menyelamatkan, kan gitu. Allah menyelamatkan kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nah, ada dua pendapat. Boleh jadi yang mati menggantikan beliau itu adalah mati syahid. Boleh jadi yang kedua, yang menggantikan beliau adalah salah satu muridnya yang berkhianat. Kan gitu. Tidak ada masalah di sini. Iya. Nah, masalahnya muncul yang masalah sekelompok orang yang masalah sabar. Yang masalah orang sabar, Bang. Anda yang bertanya. Oke. Nah, masalahnya muncul orang barat yang kemudian menerima dengan mentah-mentah pengajaran orang Farisi yang mengatakan bahwa yang disalib itu bangkit hari ketiga dan menjadi Tuhan. Itu jadi masalah, Bang. Itu beda cerita itu. Itu beda cerita dengan kejadian yang terhadap Nabi Isa alaihissalam. Beda cerita juga, Bang.
beda cerita juga dengan masalah mereka semua di situ melihat sosok Isa yang disalib. Berarti kan Ya, mereka kena derita tipu. mereka siapa suruh mereka mau melakukan pembunuhan Kalau kepada Nabi? yang mereka lihat kan semua nih siapa satu aja manusia Ya, yang kalau tahu. mau dia tertipu bang, mau dia tertipu, mau dia terkecoh, ya itu derita mereka. Siapa suruh ingin membunuh putusan Tuhan? Kan gitu bang. Bahkan Jadi, bahkan mereka nanti ini akan kelak menjadi bahan bakar api neraka. Kalau cuma sekedar tertipu dengan ulah mereka, itu resiko. Siapa suruh mau membunuh? Oke, makasih. kan Jadi gitu, jadi ulah Allah yang mengubah satu manusia ya menjadi satu manusia menjadi serupa Isa sehingga mereka tertipu. Ya, silakan. Nah, itu kan cerita di abad ke-7. Silakan cerita abad ke-7. Iya, memang narasinya begitu, Bang. Tapi itu kan cerita di abad ke-7. Abang, di dalam kitab saudara dikatakan di Kisah Para Rasul 25, Paulus dan orang-orang Yahudi bertentangan tentang Yesus. Ada yang mengatakan dia masih hidup, ada yang mengatakan dia sudah mati. Iya, yang terserah. Itu yang jelas. Yang nipu mereka siapa? Mereka semua menganggap Yesus udah bangkit. Oke. Gitu loh bang. Jadi tidak ada kaitannya dengan cerita yang Anda alami. Jadi yang kaitannya kan Tuhan, kan gitu. Tapi makasih loh bang. Abang sudah mengakui Allah Iya, makasih. Saya mau bilang makasih. Abang mengakui Allah menipu mereka dengan cara mengubah satu manusia lain menjadi serupa Isa. Itu, Bang, saya tidak menggunakan cara seperti Anda. Saya mengatakan. Tadi Abang udah mengakui. Anda yang mengatakan dan saya katakan terserah Anda, itu narasi Anda, silakan aja. Oke. Sekarang pengikut Isa di mana? Pengikut Isa di mana? Kalau dengan saya jangan, karena saya paham Quran. Iya. Makanya Oke. Iya. Jadi kan yang saya tanya kan sederhana. Ketika Allah mengubah satu manusia lain menjadi serupa dengan Isa, maka semua orang di situ melihat sosok Isa yang disalib. Berarti mereka tertipu. Itu resiko, Bang. Itu resiko. Jadi saya gini, Bang. Saya katakan begini sama. Ketika saya katakan gini, orang-orang yang minum anggur oplosan itu, mereka mengira itu adalah sesuatu yang nikmat. Minum mereka mati. Bukan Tuhan yang menipu, itu resiko dari perbuatan mereka. Jangan Anda pakai pelintir kecerdikannya Paulus ke saya. Loh, yang mengubah satu manusia lain menjadi serupa Isa siapa? Loh, jangan kan Allah. Betul. Saya tanya kepada saudara, itu resiko. Andai saja mereka kemudian tidak ingin membunuh Nabi, ya. Iya. Tapi kan Allah menipu dengan cara mengubah satu manusia lain dengan narasi Anda serupa dengan Isa. Loh kan memang ceritanya begitu. Itu narasi ceritanya Anda. Itu narasi ceritanya Anda, Ceritanya gini, Allah mengubah satu manusia lain menjadi serupa Isa sehingga mereka melihat sosok Isa yang disalib, padahal kan Allah yang mengubah. Ya, sama kalau saya mengatakan. Jadi mereka tertipu. Anda nggak mau mereka tertipu karena melihat sosok Isa yang disalib. Anda bicara sendiri, kelihatan Anda benci. Oke, silakan. Ini komal kalian. Silakan. Gini. Iya, silakan. Ketika narasi itu saya katakan Tuhan Anda juga menipu. Kenapa dia datang dalam rupa manusia? Di sisi lain dia mengatakan dia bukan manusia, dia bukan anak manusia. Kenapa dia datang sebagai manusia? Ayo. Di sisi lain dia mengatakan keselamatan itu menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan yang tak terlihat. Terus kenapa dia menjadi terlihat? Lalu kemudian perintahnya di Perjanjian Lama, korban itu harus hewan. Terus kenapa dia korbankan dirinya sendiri yang adalah manusia? Berarti dia menipu. Kalau itu narasi otak kosong yang saya pakai, kan gitu bang? Benar nggak? Tidak ada yang dapat melihat Tuhan. Tidak ada yang dapat mendengarkan Tuhan. Dia mengatakan barang siapa melihat aku dia melihat Bapa. Ini tipuan atau bukan bang? Tipuan. Iya, nggak ada masalah. Bukan. Loh, yang tipuan itu mengubah satu manusia lain menjadi serupa Isa sehingga mereka melihat sosok Isa yang disalib. Coba saya tanya yang itu pengikut Isa ada nggak sekarang ini? Pengikut Isa itu dihabisin sama pendiri agama Anda. Apa Anda nggak belajar Bible? Ya, berarti udah nggak ada kan? Berarti nggak ada kan? Kalau nggak ada sudah selesai, karena Isa bukan Tuhan dan Isa bukan Tuhan dan Yesus itu Tuhan. Bang, dibasmi oleh pendiri agama. Iya, jadi kan Isa nggak ada, ini cerita kosong, omong kosong.
Karena Isa itu tidak ada. Lah kalau Isa nggak ada. Ya omong kosong. Sebentar. Anda benci Boleh kali ditunjukkan dibasmi sama siapa, Bang Juma tadi? Anda bilang kan dibasmi sama petinggi agama saya. Iya. Bisa Paulus tunjukkan? itu bertobat dari mana, Bang? Jawab saya. Saya Jualan ini narkoba? Penjelasan Abang, jangan Enggak, tanya saya saya- lagi. Ini cara Udah, saya Abang menjelaskan. jelasin aja. Cara saya menerapi kalian itu gitu. Udah, Paulus itu paham, bertobat lu dari jelasin narkoba. aja. Paulus Lu yang bertobat paham, dari lu yang jelasin narkoba, gitu loh. dari mencuri, merampok, atau apa? Coba jujur terhadap kebenaran. Paulus bertobat dari mana? Anda Jawab dulu, Anda jelaskan mau Memang papar panjang kali lebar saya dengarkan, nanti saya jawab gitu loh. Iya, pekerjaan Paulus itu adalah membunuh, menganiaya murid-murid Yesus. Baca. Ya sebelum beliau bertobat kan yang begitu. Jadi nggak ada masalah. Anda kan bertanya. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah sekarang. Anda kan bertanya. Yang jadi masalah. Yang jadi masalah sekarang, apakah Allah itu benar-benar mampu mengubah satu manusia lain menjadi serupa dengan Isa? Itu kan masalahnya. Bang Melcik sebentar, Bang Melcik sebentar. Sabar gini. Kalau sebentar, saya 1 menit, saya 1 menit. Ya. Berarti Anda tidak bisa menunjukkan petinggi dari kami yang membuat, atau Anda bisa menunjukkan, silakan. Ya, kisah Tadi para premis rasul 13 Anda Tuh, bilang- sabar. Kisah Iya. para rasul Iya, coba silakan, ya. silakan. Kisah para rasul 9 coba Anda lihat apa yang dilakukan oleh Paulus. Oke. Ya, silakan. Dibacakan aja nggak apa-apa, saya dengerin. Kisah para rasul 9, kisah para rasul 22. Dan aku menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Ini siapa nih? Pendiri Kristen ini kan? Ayo Bang, jujur terhadap kebenaran. Jadi kalau Anda kemudian bukan pendiri Kristen, tapi pengikut. Bedakan pendiri Kristen yang memiliki. Iya. Bung, saya buktikan kalau Paulus itu pendiri Kristen. Boleh? Boleh, silakan. Silakan. Kalau bisa tunjukkan dia pendiri Kristennya. Oke. Saya nyerah langsung, bener. Matius 23 nomor 15. Coba Anda buka. Saya cium kaki Anda kalau Paulus yang sudah mendirikan banyak, Kristen. sudah banyak yang Silakan. cium kaki saya, Iya. Pak. Level pendeta sudah saya- banyak yang mualaf. Iya, silakan. Jadi gini, sebenarnya sudah selesai. Sebentar, Bang Melcik, silakan dia Oke. tunjukkan. Oke. Di dalam kitabnya Anda dikatakan Yesus meminta kepada muridnya Bani Israel, bukan kalian ya. Kalian kan penyusup. Celakalah kamu wahai ahli Taurat. Ahli Taurat ini Paulus. Orang-orang Farisi. Farisi ini adalah Paulus. Hai orang munafik. Munafik ini adalah Paulus. Nanti kalau Anda minta data saya kasih datanya ini semua. Sebab kamu mengarungi lautan, Paulus mengarungi lautan, menjalahi daratan, jelas Paulus ini pekerjaannya. Untuk mentobatkan satu orang, ini pekerjaan Paulus, menjadi penganut agamamu. Nah tuh, dia membuat agama, orang Farisi ini membuat agama. Dan sesudah ia bertaubat, kamu menjadikan mereka ini sebagai orang neraka. Dan ini bisa dikonfirmasi ke Matius 7, nomor 21, 23, 22, 23. Yesus memang mengusir orang-orang yang menjadi pengikutnya orang Farisi ini, yang memanggil dia Tuhan. Dan mereka 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Sekarang, coba Anda bernarasi kepada saya, agama yang didirikan oleh orang Farisi setelah mereka keluar dari Yerusalem itu agama apa? Jawab saya. Sudah selesai? Yes. Ternyata Anda omong kosong doang dari tadi. Boleh. Bilang Paulus yang mendirikan. Kalau begitu saya kasih data. Saya terangkan Kalau begitu ya. saya kasih data. Kristen itu sebuah ejekan olok-olokan dari Antioquia oleh Kalau mau warga saya kasih setempat data. situ. Kalau mau saya kasih data. Sebentar, tadi katanya sudah selesai. Sudah selesai Enggak, belum nih? Kalau belum terkait Anda Paulus lanjutkan mendirikan aja. agama Anda itu saya kasih data kalau Anda butuh. Aduh, omong kosong ya Pak Ayah. Ya, silakan. Anda Saya selesaikan berdata, dulu. Bro. Anda cuma asumsi. Kalau sudah selesai, gantian saya biar nggak bentrok gitu loh. Oke, silakan. Kalau sudah ngomong silakan. Kalau saya ngomong jangan di. Udah silakan, enggak usah nangis, Bang. lagi. Enggak usah nangis, enggak usah nangis. Saya nggak nangis, masa begini aja nangis. Ya udah, silakan, santai aja dengan saya. Kristen itu adalah sebuah ejekan, olok-olokan yang tidak baik di zaman itu terjadi di Antioquia, ya, oleh warga-warga yang tidak menyukai
bukan yang menyukai ya, yang tidak menyukai para pengikut itu. Dia yang buat itu Kristen itu. Jadi bukan Paulus yang mendirikan pertama kali kata itu. Makanya omong kosong dari tadi Anda tunjukkan bukti kagak ada. Saya kasih Orang bukti Kristen loh. Kristen itu Sekarang saya tanya, Bung, saya orang belum paling selesai, diam dulu. Aduh, jangan kok Anda curhat begini soalnya. Diskusi yang baik, jangan curhat lah. Jangan Kalau curhat, diskusi baik itu jangan dibentrokin. Kalau lagi ngomong tunggu saya bilang silahkan baru Anda gitu loh. Bung, waktu saya berharga, Bung. Kalau cuma mau curhat, Itu mau beradab merepet, namanya, nggak cocok. diskusi. Nggak cocok. Anda bukan diskusi, Anda curhat. Hosos, tolong dibantu. Silakan tunjukkan. Saya nggak punya Alkitab. Tolong dibantu tunjukkan di Antioquia pengejekan itu. Biar dia Saya lihat tahu. dibacakan. Saya tahu Diam itu dulu. adalah hinaan Diam di dulu, Antioquia. gantian katanya tadi Pengikut saya Paulus. suruh saya. Ya, ini bagaimana mau diskusi? Kalau sudah tahu, kenapa berasumsi sendiri, Pak Suma? Ya, ini justru saya menerangkan karena saya tahu. Iya kan, Paulus Bapak bilang yang sudah disebut tahu Kristen. yang di Pengikut Paulus. Antioquia itu. Ya, Kalau makanya sudah saya tahu jelaskan. berarti iya, tapi bukan dari situ, bukan dari Paulus. Lalu dari mana Kristen itu? Yesus. Di mana Yesus menyebut kata Dari Kristen? Antioquia itu. Antioquia itu pertama kali disebut Orang Yesus. Antioquia itu adalah pengikut Paulus. Malah Paulus di sana dianggap sebagai Itu dewa kan menurut Hermes. Anda. Loh, itu Tapi data, saya baca. lebih percaya Paulus loh. Saya lebih percaya Paulus daripada Allah Subhanahu wa taala yang baru mencoba Anda dapat tidak mungkin, ketujuh. Bung, Anda tidak mungkin Kristen kalau tidak percaya Iya. Paulus. Tidak mungkin. Saya percaya Paulus lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala yang baru muncul abad ke-7. Silahkan. Abad ke-7 kan dia Tidak ada baru masalah. nongol mengaku-ngaku Tuhan, masalah, terus tidak ada bilang mengaku-ngaku telah mengubah satu manusia lain menjadi serupa dengan Isa tanpa ada bukti. Tujuannya untuk menipu agar semua orang yang di situ melihat sosok Isa yang disalib. Itu kan tidak masuk akal. Saya justru bisa juga mengatakan hal yang sama. Roma 14 nomor 9. Paulus mengatakan mayat yang sudah bangkit menjadi Tuhan, menjadi manusia bangkit kembali. Iya, itu menjadi benar. Tuhan. Itu kepercayaan berarti kita. penipu. Jadi ternyata mayat ini Tuhan. Kenapa dia mengatakan dirinya itu anak manusia? ya nggak masalah. Jadi itu Tuhan. Jadi coba pikir pakai pikiran yang sehat. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala tahu, kalau si Allah tahu, dengarkan. Kalau Allah itu tahu tentang Paulus, pasti dia udah tulis di Al-Quran. Tapi kan dia nggak tahu apa-apa tentang Paulus. Kalau dia tahu, dia pasti tulis Paulus gini. Ya aku bilang aja nggak tahu, bilang aja nggak tahu, karena dia bilang nggak tahu apa-apa. Kalau dia tahu, dia pasti tulis, karena dia nggak tahu aja. Dah kejang-kejang. Lu baru juga nongol abad ke-7. Dah kejang-kejang. Nggak ada bukti kan Allah itu Tuhan. Apa buktinya Allah itu Tuhan? Coba buktikan satu aja. Bukti seperti apa yang Anda mau? Tidak ada satu nabi-nabi atau rasul-rasul yang pernah mengatakan Allah itu Tuhan. Lah, Itu fakta. kalau nabi mana yang pernah mengatakan Yesus itu Tuhan? Yesus turun itu di abad 1, nabi-nabi sebelum nabi-nabi. Nah, nabi mana yang mengatakan si Allah Tuhan? Sekarang saya tanya nabi mana yang pernah mengatakan Allah itu Tuhan? Loh, Allah Subhanahu wa Loh, taala. nabi mana yang pernah mengatakan Allah itu Tuhan? Banyak Sebut satu aja. di dalam Satu kitab- aja. Tapi Anda nggak mau diam masalahnya. Allah itu batu mete. Silakan. Silakan. Umat apa penyembah dewa? Ya, ditanya tidak ada satu nabi-nabi atau rasul-rasul yang pernah mengatakan Allah itu Tuhan. Itu fakta. Bahasa Arab itu baru ada di abad keempat. Oh, maksud- Allah itu adalah bahasa Arab. Oh. Kamu baca aja, searching di Google. Kalau begitu ya, kenapa di terus kitab belajar Anda dari Malaysia. Kenapa di kitab Anda Hehehe. Dewa. Kenapa? Saya pakai kitab bahasa Inggris, arti God semua di situ. Ya. Dan kata Allah itu di kitab Allah itu nggak salah. Nggak salah karena artinya dewa. Katakan ke Artinya lain dewa. supaya mengganti kata Allah di sana. Iya, Allah itu dewa. Dewa. 160. Allah itu dewa ya. Jadi pasti. Jadi dijamin ya, Allah itu bukan Tuhan. Nabi mana, Dijamin Pak? pasti.
Ya, nggak apa-apa. Ya, Yang pasti ya. makasih sudah mengakuinya. Sebenarnya Ya juga itu kamu urusan tahu. Anda. Ya saya 5. Iya, makasih Bang Suma sudah mengakui. Terima kasih Bang Suma sudah mengakui Allah itu bukan Tuhan. Allah yang maha tinggi. Ah itu mana ada sih, Ini nggak bisa apa-apa bilang Iya saya 57 Sekarang 15. gini. Coba Anda buka. Sekarang gini, Coba, Bang Zuma, tahu kan Malaysia nggak boleh pakai kata Allah. Coba. Tunggu. Saya 57 Ya. nomor 15. Akulah Allah yang maha tinggi dan maha Enggak. suci. Itu akulah Elohim. Akulah Elohim. Mana ada kata Allah situ? palsu. Parah. Ya, kemudian di dalam Parah. Yesaya 57 Sekarang gini, nomor 15. sekarang gini Bang Zuma, dengarkan, Tetapi Allah Tuhan itu semesta alam. Abang Zuma mesti belajar dari Malaysia. Dan Allah yang Malaysia Maha itu Suci melarang kata akan Allah di menyatakan kitab-kitab lain selain kesucian dan Al-Quran. kebenaran. Kenapa Malaysia melarang kata Allah di kitab-kitab lain? Karena Malaysia tahu Allah itu baru ada di Al-Quran melalui Al-Quran abad ke-7. Sampai hari Gitu abang yang mesti belajar dari Malaysia. Malaysia melarang kata Allah di kitab-kitab lain selain Al-Quran karena Malaysia tahu kata Allah itu baru ada di abad ke-7 melalui Al-Quran. Jadi salah cuma boleh lembaga kita Al-Quran Indonesia. kata Allah. Jadi salah lembaga Ya bisa kita disalahkan. Oke, baik. Tapi Terima kalau mereka kasih. memakai itu pun juga mereka itu mengartikan itu sebagai dewa, bukan sebagai dewa. nama Tuhan. Berarti Iya. Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Allah Tuhan semesta alam akan ditinggikan dalam keadilan, dan Allah yang maha suci akan menyatakan kesuciannya dalam Iya, kebenaran. Itu dewa. Betul. Allah Itu dewa. dan dewa itu setara. Enggak, saya Katanya tanya, artinya sama. Yesaya 5 nomor 16 yang maha suci maha tinggi itu dewa. Yang disembah Yesus itu dewa. dewa Iya, dewanya kita. Dewa kita ya Tuhan yang Maha Kuasa. Allah itu kan Allah bisa diganti dengan kata dewa. Parah. Itu fakta. Oke, kembali ke tema tadi, Gad, teman-teman. coba ke bahasa Jadi, Inggris. Gad kisah itu para kan bisa Rasul jadi dewa 24, juga. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Orang-orang Yahudi mengatakan Paulus itu penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara orang Yahudi di seluruh dunia. Bahwa Paulus itu adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Dia tokoh dari sekte Nasrani. Dia adalah pendiri. Oke ya, terjawab ya. Jadi Kristen itu adalah agama yang didirikan oleh tokohnya bernama Paulus. Setelah itu Kamu ngarang tadi udah dibilang. Dari mana? Loh, itu kisah para Rasul 24 nomor 5 Anda percaya? Itu Iya, firman Tuhan. tapi ngarang. Oh ngarang. Terima kasih Anda sudah mengakui kita pendengar. Dari mana yang dirikan Kristen itu Paulus dari mana? Itu tuh Kisah ejekan para ledekan. Rasul 24 nomor 5. Nah sekarang kalau Anda Itu tidak tuh mengakui itu, ledekan dengarkan. orang-orang setempat yang membenci, yang Matius tidak senang 23 sama nomor pengikut 5. di Antioquia. Orang Dari Farisi ini mana si mendirikan Paulus mendirikannya? Bung. Orang Farisi Aneh. ketika mereka menyeberangi lautan menjelajahi daratan, mereka mendirikan Jadi agama. Agama apa begini yang didirikan? kualitas gurunda bilang mendirikan. Merajuk, merepet, curhat. Matius Aneh 23 lah. nomor 15. Matius 23 Begini nomor kualitasmu. 15. Jangan cengeng, Bilang Paulus jangan. mendirikan. Anda yang jangan nangis. Matius 23 nomor 15. Kristen itu Orang ejekan, Farisi. ledekan oleh orang-orang yang tidak menyukai, Iya, menyenangi setelah sama orang pengikut Farisi itu. Paulus ini sampai ke Antioquia, Bukan Paulus yang nyiptain. mereka kemudian Dari mana menyebut Paulus yang nyiptain? pengikut Paulus ini Dari dengan mana sebutan Paulus yang Kristen. mendirikan? Nah, orang-orang Yahudi, Omong kosong doang dari tadi nggak bisa buktikan. loh saya kasih data loh bang. Lo Kisah itu para juga Rasul data 24. lo. Berarti Bahwa apa? ya itu Ya, ledekan memang dari betul. Antioquia. Ya memang betul. Ya dari Jadi mana orang- Paulus mendirikan Kristennya dari mana? Paulus aja baru 14 dengar ledekan kitab, Bung. Paulus 14 baru dengar ledekan itu aja dari orang Antioquia yang ngeledekin. 14 kitab. Kalau orang Antioquia nggak ngeledekin, Paulus nggak bakal ngerti. Mana? Coba kasih saya kitabnya Yesus mana? Nggak ada kan? Yang ada 14 kitab punya Paulus. Ayo, benar nggak? Ya nggak masalah. Yang masalah itu justru kamu. Dari Mana mana kitabnya Paulus Isa? mendirikan Kristen? Mana kitabnya Isa kalau ada? Kalau nggak ada ya sudah bohong berarti.
Oh enggak, Al-Quran menerangkan begini tentang kitab mana kitabnya Isa? Mana kitabnya Isa kalau ada? Kalau nggak ada ya sudah. Una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Sabar kawan. Sabar. Maka apakah kamu orang-orang Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan dari mana Paulus mendirikan Kristennya? Lalu mereka mengubahnya setelah memahami. Kalau orang-orang yang ledek di Antioquia yang ledek, Bang, saya kasih tahu Abang Zuma. Yes. Jadi Tuhan itu pasti sanggup menjaga kitab-kitabnya sendiri, firman-Nya sendiri. Itu Tuhan Maha Kuasa. Kalau ada Tuhan mengaku tidak berkuasa menjaga kitab-kitabnya sendiri, itu baru masalah. Terus kenapa Yesus mengatakan jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi? Iya, memang jangan menambahi, jangan mengurangi. Tapi bukan mengubah. Ya kalau ditambahi dikurangi. Iya, tapi itu aslinya kan tetap ada. Aslinya tetap ada. Yang aku tidak mampu menjaga kitab-kitabnya sendiri, itu yang bermasalah, Bang. Saudara saya ini lucu ya. Al-Quran menerangkan ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Mengapa engkau mencampur adukan antara hak dan batil? Tapi nggak apa-apa lah, Bang. Abang mau Engkau menyembunyikan kebenaran. Nah, bukti kebenaran Paulus menjadi pengikut Kristus, menyembunyikan kebenaran. Tapi terima kasih Bang Zuma sudah mengakui. Terima kasih sudah mengakui bahwa Allah tidak mampu menjaga kitab-kitabnya sendiri. Dikasih Taurat hilang, dikasih Zabur hilang, dikasih Injil hilang, karena tidak ada kuasa menjaganya. Terima kasih Abang Zuma sudah mengakuinya. Allah tidak pernah menjaga firman-Nya sendiri. Engkau dengan budaya. Aku tidak pernah mengatakan itu, tapi kau tuduhkan. Itulah yang saya. Loh, tadi abang bilang Allah nggak bisa menjaga firman-Nya sendiri. Kasih firman, kasih Taurat hilang, diubah-ubah. Kasih Injil hilang, diubah-ubah. Akui itu Juma. Anda hidup dari Bible Juma. Akui itu. Kok bisa? Anda itu miskin data Juma. Kok bisa? Ya kan? Kemarin kita sudah debatkan. Begini loh, julukan Oten itu kalian yang buat. Terus lu mau bilang gua yang pendiri Oten itu kalian yang buat. Dengarkan. Istilah kadrun itu gua itu orang Kristen yang buat kadrun. Lu mau bilang Islam yang buat. Istilah Oten itu Islam yang buat, kalian yang buat. Lu mau bilang Kristen pendirinya. Lu bilang menghujat, lu orang nggak mau dihujat. Nah, kalau gitu mari kita bedah kawan. Orang Farisi dan orang munafik dan ahli Taurat ketika dia menjelajahi daratan dan menjelajahi dalam di lautan, agama apa yang didirikan? Sekarang Farisi ini kita bedah dulu Matius 23 nomor 15 kita bedah. Dulu sama kamu. Farisi itu apa? Farisi itu. Sebenarnya Farisi itu sama dengan Zuma yang kita bedah dulu nih. Kita bedah. Itu Farisi Zuma. Oh, orang Farisi itu sama dengan kalian. Baca Matius 23. Nih, Matius 23 kita baca. Supaya kita tahu orang Farisi itu adalah Kristen. Sama Paulus yang adalah orang Farisi sama dengan Kristen. Apa kata Yesus? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki si Musa. Sebab itu kalau si Paulus itu Farisi dan lakukanlah segala sesuatu yang itu mereka kan dulu sebelum dia masuk Kristen, sebelum dia jadi pengikut Yesus. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Iya, kalian mengajarkan sebelum Paulus mengikut Yesus, dia memang Farisi, nggak ada masalah. Pengikut Yesus, Kristen itu pengikut Paulus. Aduh, Bang. Sebelum Paulus menjadi Kristen, pengikut Yesus, dia memang Farisi, nggak ada masalah, Bang. Baca Matius 23. Baca Matius 23. Iya, nggak ada masalah. Dia memang Farisi. Sebelum dia masuk Kristen, memang dia Farisi, nggak ada masalah. Anda lucu. Justru Paulus itu disebut tokoh
mau sekte Nasrani setelah dia dikatain Iya, nggak ada masalah kal, nggak ada masalah sebelum dia pengikut Yesus, dia mau apa aja terserah. Bahwasanya Kristen itu ajaran Paulus. Ngapain dari tadi Anda kejang-kejang kalau gitu? Jadi nggak ada masalah dia mau jadi dia Farisi kayak dia apa kayak, tapi sebelum dia mengikut Yesus dia memang begitu ya, nggak ada masalah juga. Iya, saya jujur. Jadi dia Farisi ya nggak masalah. Paulus lah pertama kali disebut Kristen. Setuju nggak? Pengikut Yesus jangan diubah-ubah lah Bang. Yesus. Sejak kapan Yesus ke Antioquia? Ada-ada aja. Pengikut Yesus itu nggak harus, Yesus nggak harus ke Antioquia untuk ada pengikut Yesus di sana. Tapi pengikut Paulus setahun di sana dia mengajar, pengikutnya Dia nggak masalah. Ya, memang Iya nggak masalah, karena dia dapat ajaran mereka pengikut Yesus itu melalui Paulus, nggak ada masalah. Paulus yang di sana kok jadi Yesus yang dijual, ada-ada. Nggak ada masalah. Kristen itu Kristus, nggak ada urusan sama Paulus, nama Paulus beda. Bagaimana bisa? Kalau pengikut Paulus disebutnya Paul, itu lebih nyambung. Juma udah kejang-kejang, Ya, saudara. kan Yesus mengatakan waspadalah Si kepada Paulus serigala yang buat dia nyamar, pendiri, dia nyiptain, waspadalah dia kepada Itu betul, serigala Bang. yang nyamar menjadi domba. Betul bang. Nah, siapa yang nyamar Iya, seperti itu domba? harus hati-hati. Siapa yang Itu nyamar seperti banyak domba? nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu bisa. Siapa aja sampai sekarang juga masih banyak. Siapa aja bisa. Siapa aja yang menolak Yesus itu. Yang datang kepada murid Yesus nyamar seperti domba siapa? Juma udah kejang-kejang. Siapa yuk? Ayo jujur. Orang Romawi, Saya orang Yunani, jujur, orang yang nabi-nabi bukan palsu. Bani Israel, ngaku Bani Israel siapa? Ya, nabi-nabi palsu itu bisa menyamar jadi domba. Sampai sekarang juga bisa ada pendeta-pendeta atau orang-orang siapa aja itu bisa. Nggak ada masalah itu bang. Gak ada di luar Kristen yang mengaku sebagai domba, hanya Kristen yang ngaku domba. Paham? Iya kan, kamu tadi kan bilang kalau mereka menyamar. Ya kalau mereka menyamar silakan, kalau nggak mau ya udah. Yang julukin Nggak ada orang masalah. Islam, Yang malah kalian Kristen lain, yang kalian dibilang lain yang pendirinya bukan nggak domba tapi nyambung. ngaku domba. Kan gitu. Istilah Nggak ada orang masalah. yang buat Islam. Berarti kalian penyamar. Makanya Yesus mengatakan kepada murid yang asli, waspadalah kepada serigala-serigala. Iya, betul itu bang. Gurunda apa gerinda? Betul, Bang. Gerinda. Kita memang harus hati-hati bang. Nyamar seperti domba. Loh kok kalian yang Iya, hati-hati? betul. Justru kalian yang nyamar. Aneh. Iya guys, kita harus berhati-hati memang bang. Lah, kalian Yang benar kok harus itu. berhati-hati. Anda lah yang penyamar karena itu. ada Saya tanya dulu, penyusup-penyusup Anda dari itu Bani mana? bang. Anda dari Bani mana? Penyusup yang sadar dia. menolak ajaran Yesus. Lu menolak gitu. ajaran Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Iya, nggak ada masalah. Dibuatkan Yesus data, diutus, nggak ada dibuatkan masalah. data penambahan, pergilah ke seluruh dunia. Dibuatkan data. Iya, karena Yesus gini bang, saya jelaskan. Jadi Yesus diutus, dia turun menjadi manusia, dia menjadi manusia itu untuk Bani Israel, tapi dia mati dan bangkit untuk seluruh bangsa, gitu. Kata siapa? Kata Kata Alkitab begitu, kata Alkitab. Jadi dia diutus, Itulah yang saya dia katakan diutus, bahwa dia turun menjadi kalian itu manusia pengikut Paulus. untuk Bani Israel. Itulah yang Dia saya katakan kalian itu adalah Tunggu pengikut bang. Paulus, agama Kristen. Jadi kan dia diutus untuk Kristus itu dia pertama kali diutus menjadi Bukan manusia cuma di untuk Antioquia menjadi aja. ajaran Yang mengikuti Yesus itu dari Yerusalem udah banyak. Sebelum nyampe di Antioquia itu udah pengikutnya semua. Masa lu mau bilang Paulus yang diriin? Paulus aja baru ikut-ikutan hitungannya. Paulus aja baru ketemu, abis ngebunuh terus ikut-ikutan tobat. Lu mau bilang dia yang diriin, dia aja baru ngikut. Guma sesat, memang guma sesat itu. Kecuali Yesus pertama kali ngajarinnya di Antioquia, baru ada di situ, nggak apa-apa. Yesus sebelum ke situ kan juga udah di kemana-mana mendi. Meledak. Pengikutnya udah kemana-mana mendi.
Paulus tiba-tiba ngikut. Tiba-tiba lu bilang Paulus yang mendirikan. Dengarkan saya. Jadi Paulus saja baru ngikut. Mengakui. Tiba-tiba lu pendirinya. Enggak premis lu bilang Paulus pendiri Kristen. Galatia 2 nomor enggak. Premis lu awal tadi Paulus yang mendirikan Kristen. Dia diutus kepada itu premis lu Gurunda. Paulus yang mendirikan Kristen. Sementara Paulus aja baru kenal Yesus. Habis ngebunuh dia tobat. Satu-satu. Paulus aja baru ngikut Yesus semenjak dia tobat. Iya memang lu mau bilang dia yang diriin Kristen dari mana dalilnya? Galatia 1 nomor 16 Paulus mengatakan enggak nyambung. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak akan minta pertimbangan kepada manusia. Paulus mengakui dia diutus untuk yang bukan Yahudi. Galatia 1 nomor 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem ada masalah itu, Bang. Yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan ke Damsyik. Galatia 2 nomor ada masalah. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Enggak, poinnya yang ngikutin Yesus dari pertama kali siapa? Yang telah memberikan kekuatan kepada aku. Tiba-tiba Paulus yang dibilang mendirikan, yang ngikutin Yesus sebelum Paulus saja udah masalah tuh, Bang. Bang Zuma. Jadi Paulus itu ada masalah tuh untuk dengarkan. Paulus diutus bukan Anda yang harus dengarkan. Tadi Anda bilang Paulus itu yang mendirikan Kristen. Orang-orang yang tidak sementara Paulus saja baru datang. Agamanya apa, Bang? Kristen. Oke ya. Sebelum Paulus tobat aja yang mengikuti Yesus sudah banyak. Kok tiba-tiba Paulus yang dituduh pendiri Kristen? Paulus itu mengaku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Bukan premis lu tadi bilang Paulus pendiri Kristen tadi. Ya enggak masalah. Ribka temanmu sudah akui. Enggak ada masalah. Jadi Pauluslah pendiri. Iya, enggak ada masalah. Memang tertulis begitu kok. Memang disunat aja lu enggak bisa jawab. Paulus itu kan memang mengikuti Yesus. Makanya disebut Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Oke, jadi dia diutus sebagai rasul buat untuk banding-banding orang yang bukan sunat itu nggak masalah. Ada masalah ya, Bang ya. Iya. Oke, makasih Bang sudah mengakui. Didirikan oleh Paulus. Oke. Iya, Paulus. Iya, Anda sudah mengakui bahwa kan sudah dijelaskan. Ya, alhamdulillah. Ya, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Makasih ya. Oke, Bang Suma. Terima kasih. Selamat sore. Semangat sore. Ya, gua kira sekelas silakan yang lain. Gurunda ini bilang pendiri Kristen. Satu-satu. Arifka, bentar. Lah memang Paulus temanmu sudah akui kok. Satu-satu aja. Paulus itu pendiri Kristen. Gimana sih? Pendiri Kristen. Sebelum Paulus itu Kristen sudah ada, Bang. Belum ada. Kristen itu adalah orang-orang yang tidak bersunat. Justru. Oke. Dia mengejar kalau Anda orang-orang diri Kristen. Anda pengikut, Anda penyamar. Anda serigala yang nyamar seperti domba. Karena Anda tidak menjalankan syariat Yesus. Kan itu. Bukan. Jadi Yesus kita disuruh hati-hati. Saya tanya dulu. Disuruh hati-hati. Yesus itu mensyariatkan korban apa? Ayo. Yesus mensyariatkan untuk korban apa? Pengorban apa? Syariat itu ketetapan dalam berkurban. Yesus mengajarkan pengikutnya korbannya apa? Bang. Di dalam Kristen itu nggak ada syariat. Nggak ada syariat. Syariat apa sih syariat? Syariat itu aturan. Yesus sendiri penuh aturan. Ya, aturannya ya kasihlah manusia dan kasihlah Tuhanmu dengan segenap hati. Itulah syariat. Bagaimana Anda mengatakan Anda mengasihi Tuhan kalau perintah Tuhan Anda tinggalkan? Ayo. Oke, kita mendengar perintah Tuhan. Mana perintah Tuhan mendengar yang perintah mana? Tuhan dong.
dengarkan? Perintah Tuhan yang mana yang Anda dengarkan sampai Anda menuhankan anak Maria? Ayo. Yang jelas bukan Allah SWT yang jelas. Ya terserah siapa Yang jelas bukan Allah SWT yang jelas. Betul. Jadi kita jangan menduakan Tuhan. Mana? Jadi kalau saya sudah jawab. Yang penting bukan Allah SWT. Iya, karena dia Tuhan. Loh, dari mana? Yesus bukan Tuhan. Yesus itu bertuhan. Yesus bertuhan. Kenapa Anda Tuhan kan? Ya karena Yesus Tuhan, yang bukan Tuhan itu kan Allah SWT. Terus ngerepotin Anda, ngerepotin dirimu dan keluargamu, dapurmu gitu. Tuhan gitu. Kenapa Tuhan bertuhan? Cuma ini Tuhan bertuhan gimana? Yesus Tuhan kok. Yesus Tuhan. Yesus bertuhan dibilang Tuhan. Iya, Yesus kan Tuhan. Makasih sudah mengakui Yesus Tuhan, dan terima kasih sudah mengakui Allah bukan Tuhan. Allah bukan Tuhan. Tuhan dari Hong Kong. Iya kan? Naik ojek datang ke sini sehingga dia menjadi Tuhan. Allah bukan Tuhan. Yesus baru muncul abad ke-7. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau baru abad ke-7 muncul dan mengenal Yesus ya tadi kan udah dijelasin bahwa Allah bukan Tuhan. Yesus sebagai Tuhan sebagai apa untuk memperoleh hidup yang kekal? Utusan. Utusan kenapa ada masalah? Iya nggak ada masalah. Betul. Dia diutus Bapa. Dia bukan Tuhan ya? Dia Tuhan. Tadi katanya utusan. Silakan. Iya utusan dan dia Tuhan, dia nabi, dia rasul, kita akui itu semua. Dia manusia, dia hakim. Gak bisa. Cuman satu Tuhan kata Yesus. Bisa lah. Satu Tuhan yaitu Yesus. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Engkau sebagai apa? Itu Yesus. Dan mengenal Yesus sebagai apa? Utusan, nggak ada masalah. Utusan, berarti bukan Tuhan. Iya nggak ada masalah. Kita semua Kristen mengakui kok. Emang Kristen nggak ada yang mengakui dia utusan.